Kampanye akbar dan terakhir sudah dilakukan. Apakah akan mengubah peta politik dukungan capres-cawapres jelang Pilpres 2024? Ya, tentu masing-masing capres-cawapres berharap dengan kampanye terakhir, kampanye yang menjadi puncak atau klimaks dari rangkaian kampanye selama ini, itu akan menggeser pemilih yang tentu saja berharap dukungan politik sebanyak-banyaknya dari para pemilih di Indonesia. Ya, kita tahu bahwa memang sangat luar biasa animo kedatangan massa dari masing-masing capres-cawapres ini. Misalkan 01 Anies Baswedan pagi ini menggelar kampanye terakhir di JIS sebagai stadion andalan Anies Baswedan yang merupakan, ya anggapan mereka adalah mahakarya Anies Baswedan ketika menjabat Gubernur Jakarta. Dan masanya juga sangat luar biasa, baik yang di dalam stadion maupun yang di luar. Kata tim suksesnya bisa saja jutaan. Tapi ya kita berpikir logis. Ya kita melihat daya tampung dari JIS ya kurang lebih di angka 82 ribuan lah begitu ya. Sama yang di luar mungkin berapa gitu ya. Mungkin bisa saja ratusan ribu, 200-an ribu itu mungkin bisa. Kemudian kita melihat juga kampanye yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang mengambil stadion GBK sebagai tempat kampanye terakhir. Dan benar-benar juga massa membludak membiru GBK siang tadi. Dan itu pas panas-panasnya, sehingga kita melihat juga bagaimana banyak yang pingsan, banyak yang merasa kepanasan ketika Pak Prabowo menyampaikan orasi politiknya. Dan memang luar biasa diperkirakan bisa juga 200-400 ribu, mungkin sama yang di luar. Karena memang secara lahan, luas area GBK itu tentu lebih luas daripada JIS. Meskipun kapasitas stadionnya, kursi stadionnya barangkali lebih banyak JIS. Nah sementara kubu Ganjar Pranowo itu benar-benar luar biasa juga di kota Solo. Memang mereka mencoba menunjukkan bahwa Solo masih merah. Solo masih basisnya kekuatan dari Ganjar Pranowo. Dan mereka tampil dengan model kampanye yang akrab dengan budaya dan kesenian ya. Kemudian dilanjutkan dari kota Solo itu ke Semarang. Anggapannya bahwa ketika nanti bahwa era Jokowi sudah selesai dari kota Solo ke Semarang, ke Ganjar. Maksudnya begitu secara psikologis politik begitu. Nah, apakah tadi pertanyaannya dengan kampanye akbar yang menunjukkan massa luar biasa, apakah akan mengubah arah politik dukungan dari para pemilih yang saat ini sebenarnya sudah menentukan pilihannya? Ya, menurut saya tidak akan mengubah banyak. Ya, hanya menjadi kebanggaan, akan semakin menguatkan, akan semakin memantapkan bagi para pemilihnya. Dan paling tidak bisa menjadi amunisi untuk bisa ya membuat postingan-postingan di media sosial untuk perang di dunia maya. Bagaimana kekuatan massa dari masing-masing kubu. Ya mungkin itu saja, kebanggaan saja. Barangkali nanti banyak konten-konten yang membandingkan antara massa GBK ketika di 03 dengan 02. Mungkin akan membandingkan massa GBK dengan JIS, dengan yang di kota Solo, dengan yang di Simpang 5 Semarang. Mungkin hanya itu dibandingkan para netizen, para konten kreator begitu, yang tentu saja akan lebih condong atau menguatkan bagi dukungannya sendiri begitu. Para pemilih saat ini di Indonesia itu sudah menentukan pilihannya. Yang memang sebanyak-banyaknya massa yang hadir, tentu lebih banyak massa yang tidak hadir. Bayangkan sekarang jumlah pemilih di Indonesia itu ada sekitar 204 juta sekian seluruh daftar pemilih tetap secara nasional. Nah, ketika kampanye coba yang hadir, ya paling mentok itu di angka 100 ribu, 200 ribu. Ya nggak ada lah yang jutaan begitu, nggak ada. Nah, artinya itu berapa persen dari pemilih di Indonesia yang hadir, yang benar-benar memang menjadi partisan, menjadi militan ketika mendukung calon tertentu.
Biasanya orang yang partisan mendukung calon tertentu yang memang aktif sekali, ya mereka akan datang ke kampanye-kampanye. Ya motifnya ketika datang ke kampanye, biasanya memang karena fanatik dan sangat mendukung begitu. Atau yang kedua, mencari hiburannya. Karena bintang tamunya, mungkin artis-artisnya cukup menghibur. Ada motif-motif ketika datang di kampanye, tapi akan lebih banyak mereka yang tidak datang ke kampanye. Mereka lebih suka nonton setelah acara, ya paling tidak mungkin melihat live-nya begitu. Itulah pemilih di Indonesia. Jadi dengan adanya kampanye penutup, kampanye puncak, itu tentu saja tidak akan mengubah peta politik atau elektabilitas dari masing-masing capres, cawapres. Ya kita tahu saat ini hampir lembaga survei yang kredibel menempatkan Prabowo Gibran masih di atas. Bahkan sudah 50% lebih. Artinya bisa diperkirakan kalau trennya seperti ini tentu bisa satu putaran. Dan yang nomor buncit masih dihuni oleh Ganjar Pranowo yang tentu masih ketar-ketir, masih cemas. Sementara Anies Baswedan pun juga ya belum aman-aman amat untuk bisa mengamankan posisi kedua dan berharap bisa pemilihan capres-cawapres ini bisa ke putaran kedua. Ya tentu saja kita akan menunggu bagaimana hasil keputusan terakhir dari rakyat Indonesia tanggal 14 Februari 2024. Tapi sekali lagi faktor emosional pemilih itu sangat berpengaruh. Jadi tidak serta-merta para pemilih di Indonesia itu melihat hal-hal yang sifatnya rasional, hal-hal yang sifatnya logis. Tapi bagaimana melihat sosok capres-cawapresnya dari sisi kepribadian, dari sisi psikologinya. Nah, seperti halnya hari ini, kampanye Prabowo itu banyak yang mengapresiasi isi pidato Pak Prabowo yang begitu istilahnya memperhatikan audiensnya atau massa yang berkumpul di situ karena kondisi yang sangat panas. Pak Prabowo begitu kasihan, bahkan mempersingkat pidatonya yang harusnya masih berlembar-lembar. Dan pidatonya berupa banyak ucapan terima kasih. Banyak ucapan terima kasih, permohonan maaf. Hanya 2 kata itu yang paling banyak diucapkan oleh Pak Prabowo kepada siapapun, bahkan kepada lawan-lawan politiknya. Memang Pak Prabowo ini semangatnya adalah rekonsiliasi, artinya merangkul semuanya. Dia mencoba untuk menjadi presiden semua rakyat Indonesia, bahkan yang milih 01, yang milih 03. Pak Prabowo akan benar-benar rangkul. Termasuk juga akan diberi makan gratis juga, akan diberi susu gratis juga ketika nanti presidennya adalah Pak Prabowo. Jika pidato dari Pak Ganjar, Anies Baswedan itu saya kira hampir sama. Ya, artinya terus menarasikan kalau Anies ya perubahan, kritikan ke Pak Jokowi, terus Pak Ganjar juga terus menyindir Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Prabowo lebih banyak tadi ungkapan-ungkapan terima kasih, bersyukur, mohon maaf kepada siapapun. Mari kita bersatu tetap rukun. Mari kita memilih sesuai dengan hati nurani kita. Memang saya melihat di akhir-akhir jelang pemilihan itu ada perbedaan masing-masing capres. Jadi dari sisi sikap maupun mental politiknya. Jadi kalau Pak Prabowo itu selalu membawa aura aura kerukunan, aura persatuan, aura kebersamaan, kekeluargaan. Sementara kalau Anies Baswedan memang ya aura perubahan. Dan memang yang agak gamang ya di kubunya Ganjar. Jadi memang ya mau tidak mau karena sudah tidak lagi berada di gerbongnya Pak Jokowi, ya mau tidak mau harus kritis kepada Pak Jokowi. Oke, sekian dulu analisis saya. Ini hanya opini pribadi. Sampai jumpa.